Lo udah lihat postingannya Juju yang ini nih? Wih, Tanggal. pakai bikini jujur. Bukan dong. Juju Margono pakai bikini sih agak nightmare kita ngelihatnya ya. Cowok pakai bikini kawan lagi. Ini Ini makanya jadi aneh lu pengen kasih lihat gua oh gitu. iya. Iya. Enggak nih si Juju posting mobil kayaknya di rumahnya dia. Itu ada Mini Cooper sama Mercy Pagoda. Oh, ini kayak kantor Kantor apa ya? gitu deh. Kayak rumahnya dia bukan kayak gini, tapi Nih, ya ini gue udah kamera lihat gue tuh. nih. Ini lo lihat nih. Udah lihat. Nah. Mantap sih. Lu kalau disuruh milih yang mana? Ya pagoda lah ya, harganya juga beda. Habis. Beda, Gila. iya. Kan kita juga punya temen tuh. Salah satu bos di dunia F&B juga. Oh, mobilnya pagoda juga. Yaitu Mikael dari Biko. Pagoda juga kan. Iya, Dan kita diceritain sama dia gimana caranya dia merestorasi lah apa segala macam. Butuh Ribet. bertahun-tahun dan biaya yang gak kecil lah gitu. Bener, karena dia juga kan pengennya yang apa ya, kayak pristine lah ya kondisinya Ya, gitu kan. Jadi karet-karetnya diganti lah, terus udah gitu interiornya dibenerin semua, mesinnya overhaul semua, kaki-kaki lah, cat ulang, bla 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 segala macem. Jadi bagus banget lah mobilnya Betul. gitu. Ya cuman kendalanya mobil tua itu nggak semua orang bisa paham kerennya di mana, harganya berapa. Sekarang kalau misalkan tadi lu dikasih lihat mobil begitu buat lu bagus, tapi disuruh nebak harganya belum tentu Ketebak. ketebak. Iya. Maksudnya kayak nyangka nggak lu kalau misalkan Mercy tua begitu, ya oke memang dia pintu Tahun berapa dua ya? segala macem. Pagoda mungkin 70-an ya. Hmm. Itu harganya tuh bisa mungkin 4M, Gila. 5M, Gila. tergantung kondisi ya Iya, gitu. benar. Tapi ada yang harganya segitu 3-5M lah gitu ada. Sedangkan kan ini mungkin buat penonton kita yang juga nggak otomotif banget gitu ya. Ini mobil harga segitu yang istilah kata parking sensor ada. Kamera parkir mundur Nggak gitu ada. Nggak ada. Nggak Power steering aja masih jalan udah syukur istilah Iya. kata gitu kan. Jadi itu bukan. AC ada nggak tuh ya? Ada. Oh ada. Oke. AC ada, tapi masih diputer. Enggak lah. Itu kalau Krek, diputer. krek gitu. Oh diputer gini ada ya. Ya gue pikir gini puternya. Ini mah kaca. AC alami anjir. Iya itu AC alam. Iya benar. Nah kan kalau misalkan kita ngomongin soal ketidaktahuan orang sama value atau maksudnya gini, mobil nggak harus mahal, ada yang keren. Betul. Jadi maksudnya mobil nggak mahal, keren ada. Ada. Mobil mahal nggak keren juga ada. Iya. Tapi yang mahal keren banyak. Hmm. Nah kan ketidaktahuan orang apakah mobil ini mahal atau mobil ini keren, itu bisa bikin kayak lu udah bangun mobil nih. Dari nol, lu ngabisin 3 tahun misalkan sampai Ya. jadi. Betul. Ketika lo bawa pulang, bini lo ngomong, kok jelek amat mobil ini gitu gimana? True story. Bukan jelek, kurang enak dipakai. Atau tadi harganya berapa? Kok mahal banget buat mobil kayak beginian? Iya kan? Istimewanya apa? Iya. Kaca yang nggak rapet, nggak bisa dicuci pakai semprot. Kalau Manual nyuci, gitu iya, misalkan. iya, manual, gue nggak bisa bawa juga, Iya. gitu kan? Suaranya berisik. Jadi emang ini adalah sesuatu yang mungkin bini gua dan banyak bini-bini lain di luar sana yang kurang paham. Betul. Ya kan? Maksudnya bukan masalah kerennya atau gimana, cuman mungkin yang di-highlight sama dia yang utama adalah fungsi. Kok nggak fungsional? Kok dipakainya kayak nggak enak? Kok kabinnya berisik? Ya, Ya, lebih ya, gitu-gitu. ya. Padahal cowok-cowok tuh istilah kata kayak, Gila. gokil mobil Ya tadi lo, gue pas Megan." lihat, buset deh, mobilnya begini nih Juju nih kan. Ada gitunya, sedangkan banyak juga di luar sana yang bilang untuk mobil-mobil yang kayak gitu ya, mobil hitungannya mobil apa ya, mobil Mobil lah hobi lah. Lo nggak punya duitnya, jelas lo nggak bisa beli. Iya. Ya, tapi lo ketika punya duitnya pun lo belum tentu bisa beli karena stoknya mungkin nggak ada. Betul. Ya kan, itu Bukan juga yang bikin lo mahal. ke toko terus lo tiba-tiba Nggak bawa ada. duit, bawa pulang gitu kan. Iya, Nggak ada. Iya, makanya itu karena itu kita belum punya. Nah iya betul. Sempat punya, abis Iya. itu BU. Iya. Habis itu dijual. Nah tapi kan maksud gue seninya itu kan sebenarnya di ngebangunnya. Terus maksudnya huntingnya. Karena ini kan Ya. mobil rare. Udah gitu kondisinya juga mungkin tadinya tidak sebagus hari ini. Jadinya lo bener-benerin apa segala macam. Ya. Cuman kan ketika hasil dari kerja keras lo, riset lo, duit lo, pengorbanan lo, waktu lo segala macam itu ternyata sama orang bukan yang nggak di-appreciate tapi karena nggak ngerti jadinya nggak bisa menghargai. Mungkin kan lo ada kena mental itu, aduh. Aduh. Mungkin gitu kan dikit. Iya.
Gua Jadi kan waktu kayak sebenarnya lu ngebangun itu buat sesama penikmat, Penyuka, iya. kan? Atau mungkin buat cowok-cowok, gitu-gitu kan? sedangkan cowok naik mobil bagus, naik mobil keren, gunanya salah satunya adalah mengimpress cewek. Sebenarnya. Iya dong. Tapi setelah dipikir-pikir, ya berarti sebenarnya buat ngimpress cowok. Iya bener. Iya kan? Mungkin apa ya? Gue nggak bilang kalau misalkan cewek-cewek nggak ada yang suka loh. Banyak mobil, banyak, motor tua, banyak cewek-cewek suka juga. Ya. Walau rata-rata cowok. Mm-mm. Sama mungkin seperti misalnya kayak let's say cewek punya tas deh. Ya. Misalkan cewek punya tas merek gitu yang bagus apa segala macem. Dan harganya juga bisa gila-gilaan. Harganya bisa seharga mobil gitu Iya. kan. Nah, tapi ketika cewek itu beli tas dan kemudian dipakai, menurut gua mungkin 80 sampai 90% target marketnya cewek. Mengimpress cewek juga Dia ya. mengimpress cewek juga gitu, bukan cowok. Walau cowok juga banyak yang ngerti, Ya. mungkin memperhatikan, tapi lebih banyak ngimpress cewek, ya gak sih? Wah ada dia pakai tas ini itu kan harganya sekian. Maksudnya kadang-kadang gue pasti kasih lihat sama pasangan gue gitu tasnya. Jujur nih. Alpina. Bukan. Oh, Consina. Consina. Bukan. Oh bukan, Kebetulan- ini Mimeo Mendoza. Untuk dipakai ke kawinan, Mimeo Nyokap-nyokap banget Mendoza. tuh Mimeo Mendoza. Untuk kawinan. Iya sih emang impress sih. Iya sih. Gue dikasih lihat misalkan tas merek apa gitu sama pasangan gue gitu. Harganya, belum dikasih tau harganya kan. Terus gue pas ngeliat, mungkin ini karena gue gak ngerti juga ya. Biasa aja lagi gitu. Pas dikasih tau harganya kayak, buset deh. Ini tas sampai segitu harganya gitu. Sama seperti orang yang sama ngelihat mobil si Iya. Pagoda itu mungkin. Benar. Nah, ini true story nih. Jadi waktu itu pasangan gue lagi naik sebuah mobil lah, mobil kenalannya dia lah. Oke. Terus dia Mobilnya apa nih? mobilnya, tak dulu. Oh. Dia fotoin gue kayak dia kan dari di bangku yang samping. Ini mobil apaan sih? Nggak enak banget gitu. Jadi Oh. pas gue lihat dari Jadi dia ngirimin lo foto atau video udah sama si captionnya, captionnya. Ini mobil apaan sih? Nggak enak banget gitu kan. Sebelum kebuka tuh si fotonya, jadi lagi loading dulu. Mobil apaan nih? Pas gue pencet tas gitu, ada logo ininya, apa, kobranya. Oh, Ini nggak main-main nih, nggak mungkin nih kijang-kijang doang nih, kijang Kenapa doyok ada nggak mungkin nih, Cobra? iya kan? Heeh. Taunya waktu itu mobilnya adalah Mustang. Heeh. Dari dashboardnya juga lihat, gila, itu nggak main-main tuh mobilnya Mustang tuh gitu. Oh ya, gue nggak ngerti, nggak enak. Terus gue bilang, gila, kamu kalau misalkan seandainya mobil kita ditukar mobil itu, mau nggak? Enggak. Harga nggak berkali-kali lipat dari mobil Betul. kita nih. Betul. Gila, kata dia, enggak, enakan mobil kita. Wow. Tapi kalau kita ngomongin enak, Mustang sama Innova jauh. Enakan Innova lah. Kemana-mana, Beauty is pain. beauty is pain, Iya, exactly. benar. Makanya maksud gue kalau misalkan kita ngomongin nyaman, AC, empuk, lega. Jelas. Iya jelas, Iya. jelas enakan mungkin kayak Innova Avanza tuh jauh lebih enak gitu kan. Tapi kan orang kan punya itu nggak nyari enak. Benar. Nyari keren pasti. Tapi kan buat orang yang untung kayaknya mungkin dia juga nggak ngomong sama yang punya mobil ya. Kayak Kalau "Ini mobil lo gak enak. Sedih. Udah gitu gak deket-deket amat lagi jadi kesel. Jadi makin kesel kan. Kalau bini gue kan ngomong minimal sama suaminya sendiri ya Iya, udahlah gitu kan. bener. Gak enak kayak orang setengah juga duit gua Nah. istilah kata gitu kan. Ini sampai gue bilang kalau mobil kita ditukar sama itu mau nggak? Enggak. Buset, yang bisa nuker mobil itu sama mobil apa yang gue punya sih tolol namanya. Iya. Ngapain? Tuker mah tuker aja dulu. Iya. Urusan enak mah belakangan. Lu bisa naik ini aja Grab. Tapi ya Enaknya itu- juga udah. Karena nggak ngerti kan jadinya memandang sesuatu sebelah mata. Bukan yang meremehkan sih, cuman emang ya karena nggak paham aja mungkin esensinya di mana kerennya, di mana bagusnya dibandingin sama orang-orang yang emang beneran doyan. Oke. Enggak, tapi kan yang tadi ini barusan contohnya adalah untuk orang-orang yang nggak paham. Jadi dia bisa berkomentar sesuatu yang dia tidak pahami padahal aslinya tuh nggak kayak gitu loh gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin orang yang berkomentar sesuatu yang sebenarnya dia paham tapi tetap berkomentar aja, itu juga ada iya. juga. Misalnya Iya, gini, waktu itu gue pernah pergi ke restoran untuk meeting di daerah Senayan tuh waktu itu. Nah setelah gue meeting, terus kebetulan ada temen gue di salah satu meja temen kita waktu itu kenal. Ada salah satu temen kita di meja yang satunya. Wih bentar kok, nih ada kita manggilnya Ko.
Dan umurnya nih agak jauh nih. Jauh. Jauh kita jauh. Mungkin dia 50, late 50s lah. Late 50s mungkin 55, 57, tapi kita manggilnya masih Ko lah gitu. Dan dia tipe orang yang maksudnya umur segitu tapi masih pergi-pergi, masih nongkrong-nongkrong Sangat asik, gitu-gitu. dia sangat asik, banget. sangat baik, tapi Iya. juga sangat asbun. Iya. Sangat asbun juga, Iya. umur segitu masih asbun Iya, gitu. bener. Tapi I love that guy, we love that guy, emang itu orang baik lah gitu. Nah, Ya. Ko ntar dulu ya, gue meeting dulu, siap, ntar kesini ya, udah. Gue habis meeting, selesai, nah gue gabung lah ke tempatnya dia gitu kan, di mejanya dia, kenalin nih teman gue, kenalin, terus kita ngobrol. Ya. Nah, ketika dia lagi menjelaskan gue sesuatu, terus gue lagi dengerin dia gitu kan, oh gitu kok, iya. Jadi misalkan lo kan gue gitu kan yang, iya jadi gue juga nggak paham tuh waktu itu bisa kejadian gitu gimana gitu. Terus dia mulai ngeliat-ngeliat gitu, kayak dia ngeliat ke jam gue. Terus Kan gini nih iya, gue nggak paham tuh waktu itu dia kejadiannya bisa gimana gitu. Pokoknya waktu itu kejadiannya gitu. Ntar lu deh. Kok jam lo kayak jam anak kecil? gitu ya. Dan gue pakai jam mirip kayak gini nih yang Rio pakai nih. Kok jam lo kayak jam anak kecil gitu? Bisa di zoom nih, ini jam anak kecil nih. Menurut Jam anak-anak. Kokamto nih. Iya. Menurut Kokamto nih jam anak kecil. Padahal menurut gue ini jam normal. Mau dipakai anak kecil, anak gede, apa segala macam. Bisa, normal aman. aja gitu. Iya. Dan kalau lo ngomongin harga, jam-jam begini ada yang harga mahal. Betul, setuju. Iya kan? Iya. Akhirnya gue beli jam yang gak kayak anak kecil. Weh. Walaupun harganya belum Rolex ya. Belum. Minimal gue gak dicela lagi sama Kokamto anjing. Rolex resiko emang. orang jelek. Iya, resiko orang jelek. Iya. Itu, gue dicela. Dah kan dia tahu dong, maksudnya kayak, Betul. ya dia ngerti jam juga ngerti gitu. jam. Nggak mungkin dia nyela misalkan jam ini, jam bukan murahnya tapi mungkin lebih ke look ya Iya, gitu loh. kayak lu ngapain umur segini masih pakai jam begini? Berarti misalkan mungkin kayak gitu. lu Terlepas ngapain harganya ya. Umur segini masih pakai jam karet misalnya Iya, gitu iya. kan. Kan kayak jam anak kecil gitu. Berarti kan dari sisi penampilan. Iya betul, kan? tampilannya. Lu mungkin kayak dianggap sebelah mata atau dianggap remeh lah dari sisi penampilan. Menurut gue tuh juga mungkin ini gue mewakili orang-orang juga ya, ada yang kayak gue juga, maksudnya ketika bukan reuni deh, bukber gitu misalkan sama teman-teman sekolah SMP, SMA gitu-gitu kan, lo ketemu lagi sama teman-teman lama yang mungkin lo nggak setiap hari ketemu nih, padahal lo sebenarnya akrab, dekat segala macam, cuman ya karena lo nggak day by day ketemu, jadi mungkin ada beberapa hal yang lo nggak terlalu update lah tentang orang ini, begitupun dia ke kita. Nah, kalau misalnya kayak bukber, misalkan bukber SMA gitu tuh, menurut gue yang kerjanya kayak kita, Gak terlalu banyak. itu sebagian kecil, Iya. minoritas lah. Banyaknya yang kantoran lebih formal lah. Ya, jadi misalkan ketemunya pun rata-rata misalnya hari biasa, jadi pada dari kantor gitu-gitu kan, kemejaan segala macam. Gue sering ditanyain pertanyaan yang gini, lu masih gini-gini aja? Gini-gini aja Gini-gini tuh, aja maksudnya tuh. secara pekerjaan kayaknya ya? Atau dandanan? Mungkin. Kayaknya dua-duanya. Ah. Maksudnya kalau misalnya pekerjaan penyiar, ya lo ketemu gua misalnya dari 2007 sampai 2017, masih siaran memang gua. Dalam kurun waktu 10 tahun, masih siaran. Jadi Ya kan kalau... memang harusnya orang kalau kerjanya stabil memang nggak pindah-pindah. Iya. Dia masih ngerjain itu aja gitu. Betul. Sama karena tampilan juga. Heeh. Maksudnya yang kaosan kayaknya nggak cuman gue doang, cuman yang apa ya, kayak kesannya kaos main lah gitu. Kayaknya nggak banyak. Jadinya buat orang-orang yang kerjanya kemejaan rapi, pakai man purse gitu, pakai clutch gitu, aneh lihat gue. Halo, dari mana? Tadi habis dari kerja, gue habis meeting. Kok gini sih lu? Kerja apaan nih kayak gini gitu. Jadi kayak kesannya gini-gini aja tuh, oh level lo tuh emang masih di situ aja ya gitu. Itu meremehkan dong. Iyalah, Iya kan? Bener-bener, itu meremehkan bener. In a way kayak statement, maksudnya kalau lo kerja tuh kayak gua dong, rapi apa. Kayak gue segala dong macam. fashionnya jelek gitu ya. Kayak gua Tapi dong duitnya banyak. om gitu. Kayak gue dong om-om Iya. gitu. Maksudnya barang-barang yang kita doyan gitu, kayak misalnya apa fans gitu, mungkin udah nggak kepake di mereka. Ya buat mereka kan mungkin bukannya masalah keren gak keren, tapi masa sih lo kerja pakai fans gitu misalnya. Iya, atau enggak kayak Ya, kalau kita Kokam, kerja pakai fans sekarang juga. Iya. Atau enggak kalau Kokam Tong liat kayak, kok lu biasanya pakai sepatu anak-anak? Untung dia liat jam lu doang gitu. Nggak liat sepatu. Benar.
Mungkin kan kalau sepatu anak-anak jarang yang pantofel ya. Kalau anak-anak balita kan jarang yang sepatunya pantofel ya. Iya. Banyak kan yang kayak sepatu-sepatu sport gitu ya. Iya sih, bener. Kalau misalkan kita ngomongin dipandang sebelah mata, bisa dari berbagai angle menurut gue. Nah, Katakanlah misalkan dari angle selera. oke. Maksudnya yang tadi soal baju mungkin bukan masalah selera aja, tapi menggambarkan profesi. Jam tuh sebenarnya mungkin selera, mungkin ya. Tapi Ya. kan juga ada faktor kemampuan di situ. Mhm. Nah sekarang misalkan selera yang nggak ada hubungannya sama faktor kemampuan. Misalnya musik. Oke. Ya kan lu mau kaya, lu mau nggak kaya segala macam, lu denger musik tinggal denger. Karena Iya. sekarang gampang banget gitu kan. Lu tinggal buka YouTube istilah kata, lu bisa nemuin segala hal. Tapi tetap masih bisa dijadikan angle untuk orang jadinya ngejudge lu kalau menurut gua. Betul. Ketika selera musik lu ternyata buat dia nggak sesuai, nggak keren, mungkin nggak oke, nggak up to date. Jadi lu kayak ketika lu menjelaskan atau lu lagi ngobrol sesuatu, terus kemudian lu mengucapkan sebuah band atau lagu atau apa yang sifatnya, oh ini kayaknya seleranya dia begini, lu tuh bisa dijudge juga gitu loh. Apalagi kalau misalnya musiknya rada-rada nggak umum, misalkan metal gitu. Ya. Misalkan kaos yang lo pakai ini Drag Church gitu. Iya, misalkan tuh kaus apaan? Heeh. Gitu kan. Sering banget kan Iya. seperti itu. Nah, sebenarnya nih gara-gara lo ngomong gini, gue jadi kepikiran lagi sebuah cerita. Jadi waktu itu ada sebuah syuting Nah, di Bandung. Syuting video klip band rock terkenal. oke, lokal. Lokal, Oke. band rock terkenal lokal gitu. Jadi lu pasti tahu nama bandnya gitu kan. Nah, si orang PH-nya waktu itu lagi pakai kaos Black Flag. Oke. Yang ada gambar guntingnya. Kayak pernah gue pakai Oh kemarin. iya, betul. Yang gitu kan. Apa namanya, gambar gunting rumput gede gitu, Black Iya. Flag gitu. Ya udah dia lagi pakai itu waktu syuting. Terus dia ketemu sama salah satu personil bandnya, kalau gue nggak salah vokalisnya. Karena ini yang ngalamin temen gue diceritain gitu kan, ketemu sama vokalisnya. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama dia gitu, terus dia ngeliat kaosnya. Wih, keren kaosnya, gitu. Nah. Si temen gue itu kan, wih boleh juga nih. Dia ketemu vokalisnya Black Flag. Bukan. dia kan lagi syuting sama band rock ini yang band rock lokal. Iya. Jadi dia lagi ketemu sama band rock lokal ini, lagi ngobrol, terus dia lagi ngelihat kaosnya temen gue, terus wih Keren juga keren kaosnya. kaosnya. Nah temen gue udah sumringah dalam arti yang kayak lebih ke yang, wih Doyan juga dia. doi dengerin Black Flag juga ya, keren juga nih orang gitu kan. Jadi keren juga kaosnya. Bandmu? Iya, bandku. Iya. Bandku, iya. I wish. Oh, keren juga kaosnya gitu, terus dia cabut. Gak diralat bahkan sama temen gue. Bandmu? Iya. Itu kayaknya menganggap sebelah matanya dari dua belah pihak. Dalam artian si orang ini, si vokalis band rock ini kayak, oh itu kaos band lo, gue gak pernah denger lagi kaos bandnya. Bandnya gue gak pernah denger lagi gitu kan. Iya. Sedangkan si temen lo kayak, anjing katanya rock, Black Flag aja gak tahu. Gitu. Iya. Kirain lu muji lu suka. Jadi dianggap sebelah matanya mutual. Iya, benar. Karena begitu. Kaosnya bagus, bandmu. Bagus. Bagus anjing. Kalau ngomongin selera musik, gue jadi teringat sebuah cerita. Ini tapi kayaknya harus sebut nama nih, kalau nggak konteksnya kurang dapet nih. Aman. Kita sebut nama aja lah ya. Boleh. Jadi ini juga ceritanya udah lama. Bahkan sebelum COVID lah, udah lama. Jadi kebetulan teman kita ini yang bernama Aryan pacaran sama seorang cewek yang gue kenal juga. Apakah kenalnya deket banget sih? Enggak. Jadi Tapi gue waktu itu lagi sering ketemu lah. lagi sering ketemu, tapi bukan yang emang gue tahu seluk-beluk tentang dia segala Oh, iya, macam iya, itu. Enggak, emang kenal, ketemu ngobrol, tapi bukan yang, misalkan bukan yang kayak cari-carian lah gitu. Iya. Nah terus singkat cerita, si cewek ini pacaran sama si Aryan. Waktu itu pernah kita nonton Seringai. Dan kebetulan karena si cewek ini statusnya lagi pacarnya si Aryan, jadi kan dia juga datang lah, nonton, pengen support lah gitu kan. Ya. Dan mungkin karena dia, oh ntar gue sama siapa ya, gak ada temen nih. Akhirnya dia reach out ke gue, ke pasangan gue dan lainnya, ada beberapa teman-teman juga yang entar barengan dong. Nonton Seringainya. Ya. Oke. Karena mungkin dia nggak sering datang-datang ke konser Ke gitu gig kali ya, ya. betul. Jadi takutnya dia awkward dan lain-lain. Oke, yaudah ntar bareng aja ketemuan di sana. Oke, ntar kita nyampe jam segini ya. Oke, dah.
Waktu itu gue inget banget Seringai manggungnya tuh di sebuah tempat di Point Square, Lebak Bulus. Betul, Lebak Bulus. Ya kan? Ya. Kayaknya ada band sebelum lu juga, lu bukan satu-satunya kan? Iya, kayak ada 3 band sebelumnya mungkin, iya ya. Nah pas kita masuk ke venue-nya itu emang mendekati lu main. Jadi band-band yang sebelumnya kita nggak terlalu merhatiin lah. Iya, iya. Yaudah pas kita nyampe, full kan tempatnya juga nggak terlalu gede. Iya. Full segala macam, ya lu kebayang lah misalkan Seringai manggung, misalkan apa, cowok-cowok banyak. Rata-rata kaosnya hitam, kaos metal segala macam itu udah gambarannya seperti itulah pasti lu juga tahu lah. Iya. Nah terus yaudah misalkan gue sama ada teman kita nih misalkan namanya si Tomo gitu yang emang nonton terus kita menikmati lah, terlihat menikmati. Nah jadi misalkan nih Tomo, ini gue, nih pasangan-pasangan kita ibu-ibu agak di belakang dikit nih. Oke. Nah kayaknya si cewek ini pengen agak maju ke depan juga ngelihat Seringai gitu kan. Jadi dia maju ke titik lo. Kritik gue. Jadi misalkan ini Tomo, ini gue, ini kosong nih. Dia maju ke arah sini. Pertama yang dilakukan adalah, ini agak-agak kayak, gitu sih. Jadi pertama yang dilakukan, dia nyenggol gue gini, set, terus dia yang, gue yang kayak, Kesannya kayak, itu seru gitu, nih, gitu banget. Maksudnya lu kalau ngelihat bentukannya, sangat tidak menggambarkan cewek yang sering ke gig. Memang iya. Memang iya. Maksudnya dia tampilannya cewek banget, Iya. segala macam lah gitu. Terus dia gitu, gitu kan. Terus dia kayak, karena niatnya bercanda dan gue nggak terlalu berekspresi apa-apa, jadi gue sering disenggol-senggol gitu kayak, gitu. Gue yang kayak, iya, gitu. paham. Iya, oke, gitu kan. Terus gue nonton lagi segala macam gitu. Terus dia kan berisik ya gitu ya kayak, gue pengen nanya deh gitu. Hah, apa-apa gitu. Nggak, gue pengen nanya deh. Iya, apaan gitu. Emang beneran ada ya orang yang suka lagu ini gitu? Lu tuh beneran suka? Hah? Suka sih? Emang ada orang yang beneran suka lagu kayak gini ya? Ya ini semua. Banyak. Semua. Ini semua. Kan tempatnya full ya. Ini orang bayar nonton mereka. Masa mereka semua pura-pura? Atau nyumbang ke anak-anak yatim? Kan enggak ya, Emang emang dia dia beneran suka gini ya? menikmati Suka. ya? Terus dia kayak, oh. Akhirnya mundur nih ke tempat ibu-ibu. Udah habis itu gue gak ngeliat dia maju ke depan lagi. Ya. Terus ada momen-momen berikutnya, yaitu ini gue diceritain sama si Tomo ini, jadi bukan gue yang ditanyain. Jadi lebih ke Tomo dan si pasangannya. Waktu itu kan era dimana Duck Down Bar tuh baru-baru buka, jadi kita lagi sering banget ke sana. Betul. Hampir tiap hari kali Iya. gitu. Nah terus ya kebetulan teman kita nih Aryan lagi sering ke situ dan sama si cewek ini. Iya. Ya kan dijemput sama Aryan segala macam, intinya mereka semobil lah gitu. Terus si cewek ini pernah ngomong ke Tomo gitu yang kayak, emang ada ya orang yang beneran setiap hari mau dimanapun, mau di mobil di mana dengerin musik metal? Laki lu. Lu pacaran sama orang yang begitu. Kebetulan Lu itu masih aja pacarin. bertanya-tanya. Lu gak bisa lihat dari bentukannya. Bajunya, Kaos-kaosnya. kaos-kaosnya, bajunya apa semuanya, rantainya. Mungkin dia juga digituin kali sama pacar Aryan waktu itu. Wih bagus kaos kamu sayang. Benmu. Tapi yang itu emang iya. Ini bandku Iya, ini iya. band saya. Ini emang band Ini saya. band saya. Ini emang band saya. Ada yang suka, itu banyak. Itu kan gue gak ngerti ya, maksudnya dia menganggap atau memandang sebelah mata orang yang memang segitunya sama musik metal. Iya berarti kan? benar. Enggak, tapi kayak gitu banyak. Nih gue ada cerita lagi. Jadi waktu itu ini masih berhubungan sama musik metal lah dan ada dipandang sebelah matanya juga gitu. Jadi di sekolah anak gua ini udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi ini mungkin circa 2018 mungkin. Ya. 2018 lah. Pada saat itu anak gua sama teman-temannya lagi suka main bola. Ya, oke, jadi ibu-ibu tuh lagi sering nemenin anak-anaknya main bola gitu kan. Anak-anaknya masih lebih kecil lah dari sekarang gitu kan. 2018 tuh kan kayak 8 tahun yang lalu. Ya. Masih sering ditemenin sama ibu-ibu main bola segala macam. Nah, ibu-ibu ini kan jadi akrab satu sama lain dong yang sama-sama lagi nganterin anak main bola kan. Soccer moms lah. Jadi akrab segala macam. Terus karena mulai sering ketemu, ya ngobrolnya kan ya udah mulai dalam lah gitu kan. Ya, udah akrab lah. Betul. Ya salah satu obrolannya yang paling standar adalah suaminya kerja apa, ya kan? Suami kerja apa, Mbak? Gini-gini, gitu kan. Nah, Itu secara psikologis pengen banget dia mendengar suaminya dia atau suami mereka itu lebih tinggi pekerjaan dari lu.
Bisa jadi. Iya dong, secara psikologis Bisa ya. jadi. Tapi Ngaku deh. Kayak misalkan, oh ternyata suami gue kerjanya lebih kaya daripada Yes. mereka gitu kan. Jadi ada kebanggaan ya. Yakin Mungkin gua. bisa jadi. Tapi di luar itu mereka kan random sample kan. Betul. Maksudnya ibu-ibu yang ada di situ semua misalkan katakanlah anak ada 11 orang yang main bola, mungkin lebih 15 orang. Ya kan ini ada 15 ibu-ibu kan. Iya. Jadi kan ini random sample, mereka nggak belum saling mengenal benar. Iya. Dan disitulah kesempatan mereka mengenal dengan Betul. salah satu pertanyaannya adalah suaminya kerja apa. Mm-mm. Jadi misalkan ada satu orang nanya, suaminya kerja apa mbak? Oh suamiku ada kerja di bank, gini. Oh gitu, bank apa? Gini. Oh oke. Kalau mbak, suaminya kerja di mana? Dia ini, gitu kan. Sampailah ke bini gua. Iya. Nah, kalau mbak, jadi yang nanya itu memang kayaknya kalau menurut cerita bini gua adalah memang dia kayaknya kelihatan Talkative. lumayan, selain talkative, tapi dia kelihatan lumayan berada lah. Oke. Jadi kelihatan dari dandannya, mungkin tasnya yang tadi kita omongin segala Ya, macam ya. tuh kelihatan lah kalau dia Ya. punya duit gitu Ya. kan. Kalau mbak suaminya kerja apa? Nah terus seperti mungkin salah satu pembicaraan kita udah berkali-kali adalah gue mau jelasin laki gue kerjanya apa ya gitu Ribet kan. lagi. Nah ada temennya bini gue yang memang sudah akrab sama kami Iya. nyelak. Oh langsung nyamber. Nah, langsung nyamber. Nah. Jadi bini gue belum jawab, si temennya itu udah langsung nyamber gitu. Wah, kalau suaminya Mbak Dita nih rockstar loh, gitu. Nah. Masa Pemain kerja di band Rockstar loh. Gym? Instruktur di Atau Rockstar Gym. tamu Rockstar Gym masih kecil tuh. Saya Masih mulai kecil. senang. Iya. Nah, suaminya Mbak Dita nih rockstar loh Mbak gitu. Masa nggak tahu sih dia terkenal loh bandnya gitu kan. Oh iya, band terkenal. Apa bandnya gitu kan. Seringai Mbak, udah pernah denger belum? Seringai, band apa itu? Terus yang lebih Sesuai dugaan sih yang ya, lebih tapi ya. tanya adalah, hah Seringai, band apa itu? Band metal. Oh metal. Emang ada duitnya? Udah True story, kayak man. bude-bude. True story. Anjir. Dan ini nggak terlalu dekat. Jadi ada ngehe sebenarnya. Iya kan? Karena pertanyaan keduanya langsung emang ada duitnya. Iya. Iya. Ya karena kan nanyain kerja apa. Iya. Kalau yang dijawab kerjaannya ternyata adalah musisi, Iya, kemudian musiknya metal, rentetan pertanyaan tersebut sebenarnya lumrah, tapi kan biasanya nggak diucapkan. Betul, Iya kan? betul. Kalau ini diucapkan gitu. Iya. Hah, Kan mungkin musik kayak metal? lebih cocok, dia pakai bass apa? Oh iya, masa ibu-ibu sekolahan nggak tahu soal gear metal? Amplinya pakai apa? Iya, makanya. Iya. Biasanya kalau latihan di studio apaan, operatornya siapa namanya? Nah. Gitu kan. Kalau, oh gitu. Abis Angkor berapa lagu? Nah, kan gitu. Nah, akhirnya 2018 kejadian, abis itu kan gue diceritain sama si Adita kayak yang anjing juga nih orang ya, bangke emang. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian gitu, gue akhirnya berhasil membuktikan bahwa dia bener, emang. Emang Oh, gak terlalu dia- ada duitnya. emang ya. dia bener deh Karena abis ternyata itu ya. pandemi. Iya. Ya kan pandemi gak ada manggung ya Pak ya. Iya, Jadi iya. gak ada duitnya. Iya, iya. Anjing bener lagi dia, Pak emang. Anjing. Ternyata omongannya dia valid. Omongannya dia valid, mendasar emang bangsat ya. Tapi kan itu signature loh, pemain musik, main band. Tadi kayak misalkan kita ngomongin Aryan gitu, walaupun ada orang, bahkan mantan dia sendiri yang bertanya-tanya apakah ada orang yang mendengar musik metal setiap hari, itu udah signature-nya Aryan lah. Betul. Dan dia terlihat menikmati hidupnya dong. Bener, Iya bener. dong, dengan dia ke mana Roadburn Festival apa Iya. segala macam kan. Hampir itu tiap tahun loh dia nabung untuk pergi ke Belanda untuk nonton festival favoritnya. udah kayak ibadah ya. Bener, dan tiap tahun. Iya. Kan orang haji nggak tiap tahun. Iya, Dia tiap bener. tahun. Iya. Beneran, husyuk Bener, bener dia. Kalau Iya, iya. ada jadwal segala macam nggak bisa diganggu-gugat. Pokoknya itunya harus terjadi gitu setiap tahun. Tapi emang ya itu signature-nya dia. Iya. Sama seperti mungkin signature orang lain gitu ya. Kayak profesi-profesi mereka segala macam tuh udah menjadi identitas dirinya terlepas dari dipandang sebelah mata atau enggak. Dalam arti misalnya, kan tadi gue sempat bilang, bini gue aja bingung kayak, anjing suami gue ngejelasinnya kerjanya apa ya gitu pada saat itu gitu. Kalau kita ngomongin soal kerja serabutan segala macam, banyak teman-teman kita yang Banyak. kerjanya serabutan. Banyak. Dalam arti serabutan adalah bukan berarti kerjaan mereka itu nggak jelas. Iya, iya. Tapi bisa jadi profesinya lebih dari satu, bisa 2, 3, bahkan 4 profesi Betul. sekaligus. Iya. Yang bikin mereka jadi berpikir kayak, gue kalau mau memperkenalkan diri gue pakai Apa ya? profesi yang mana nih? Iya, betul. Yang paling gampang dicerna sama orang. Nah itu tuh kayaknya Gitu kata kan? kuncinya. Profesi yang gampang dicerna sama orang. Karena lo akan memilih profesi yang lo akan minim penjelasan setelahnya, setelah menyebutkannya. Kayak misalnya, apa gua gitu. Misalkan kayak, kalau gue nyebutin penyiar,
Tuh kayaknya orang udah, oh ya udah penyiar siaran di radio, bla bla bla, udah. Kalau misalkan gue nyebutin apa podcast, hah? Podcast apa tuh? Gue rasa masih banyak orang yang bertanya-tanya itu Gua apa. rasa iya, apalagi yang udah lebih tua lah ya. Iya. Voice over, hah? Voice over, iya. Itu suara buat iklan, hah? Iklan apaan ya? Iya, Intinya iya, banyak, pasti banyak. banyak lah gitu. Jadinya ketika orang yang apa ya multiple jobs gitu, gue yakin dia akan mencari satu profesi yang gue sekali nyebutin orang udah langsung paham. Oh gitu. Udah berhenti gitu ya. Cuman ketika lo punya banyak profesi dan semuanya harus ada penjelasan, itu lo bingung. PR. Anjing yang mana ya? Semuanya ribet atau semuanya non formal nih? Bener. Gitu. Tapi nggak dikit masalahnya. Maksudnya Iya. kita kan mungkin berangkat dari lingkungan seperti kayak penyiar, VO tadi, mungkin MC, lu Iya. juga nge-DJ, gua nge-band, segala Iya. macam. Itu tuh banyak banget orang yang nyambi sambil ngerjain yang lain karena Betul. nggak mungkin mereka mengerjakan satu itu doang karena sebenarnya frankly nggak cukup. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi kayak misalkan musisi, lu mengerjakan kerjaan kantoran atau lu misalkan bikin usaha atau apa segala macam supaya lu nggak perlu tergantung sama musik lo. Lu nggak nyari duit di musik, jadinya lu kalau bikin lagu, bermusik segala Terserah macam lu. tuh serah lu. Iya. Lu jujur aja udah. Gue pengen ngeband kayak gini mau laku mau nggak bodo amat karena gue udah nyari duitnya di tempat lain. Kayak Oh. gitu kan. Jadi kalau menurut gue ya make sense karena ya ini Indonesia juga. Iya, benar-benar. Sama kenapa kita tadi lo bilang kalau di sekitaran kita banyak juga yang kayak gitu. Karena kan ada orang yang bilang kalau semakin lo bertambahnya umur, temen lo akan semakin sempit, temen lo akan makin dikit, sorry. Menurut gue bukannya makin dikit, lo akan semakin mencari orang-orang yang satu frekuensi sama lo. Oke. Baik secara mungkin pemikirannya ataupun mungkin secara background atau lingkungan pekerjaannya gitu. Makanya mungkin lo jadi ada jarak sama teman-teman sekolah lo dulu. Karena lo udah nggak sefrekuensi lagi nih. Mereka mungkin nggak paham ketika anjing lo masih aja lo ya ke bar sampai jam 3 pagi segala macam. Kerja bang. Gue mah jam 3 pagi mah, wah gue jam 11 udah tidur. Kalau aneh bisa tidur dan duit ngalir jam 11 juga kita milih tidur. Betul. Iya Betul, dong. betul. Masalahnya ini ada kerjaannya, ada Iya. embel-embel kerjaannya. Karaoke gitu misalnya. Iya, Heeh. jadinya lo kan ada tebakannya. Apa? Kenapa Elsa tinggalnya di Istana S? Karena kalau LC, Kalau tinggalnya di tempat karaoke, LC namanya. ngomong-ngomong soal LC, minggu depan kita akan menghadirkan LC nih 2. Lanang Companion. Tapi beneran. Lead karaoke. Nah, ini 2 orang yang kita udah kenal baik, kita udah kenal dari lama juga. Tadi kalau misalnya kita bilang teman-teman yang satu dunia, satu frekuensi, ini termasuk 2 orang dari sekian banyak teman-teman kita yang emang kita sefrekuensi lah ya. Walaupun 2 orang ini ya udah jelas XYZ. Jadi ada yang tua, ada yang muda, tapi kurang lebih secara pekerjaan walaupun nggak sama persis, nggak plek-plekan sama, tapi ada kemiripan lah, ada benang merahnya lah. Benar, dinamikanya sama lah. Mungkin ada dipandang sebelah matanya juga kali sama orang karena dianggap pekerjaannya nggak jelas atau serabutan segala macem. Jadi minggu depan kita mau coba ngobrolin sama mereka, jadi tungguin ya.